dalam perabotan rumah tangganya si Richard ini berlumuran darah, mulai dari wallpaper sampai tempat makannya ada darahnya. Dan ada blender yang dibuat untuk dia buat smoothies tadi ada sisa-sisa daging-daging busuk. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah mampir ke sini. Jadi hari ini aku akan cakap-cakap tentang kriminal yang dilakukan oleh seorang pemuda asal California yang membunuh 6 korbannya dalam rentan waktu 1 bulan, yang bernama Richard Trayton Case, yang dijuluki sebagai the founder of Sacramento karena dia nggak hanya membunuh, dia juga meminum darah dari korbannya dan juga memakan bagian organ dalam mereka. Selain psikopat, dia juga seorang nekrofilia. Tapi sebelum kita masuk ke kronologis kejahatan si Richard ini, ada baiknya kita kenali dulu dia dari masa mudanya sampai hal apa saja yang mendasari si Richard ini sehingga dia melakukan kejahatan seperti ini, Oke, tapi sebelum lanjut aku minta ke like, subscribe aku sekarang, oke? Richard Trayton Case lahir pada 23 Mei 1950. Dia dibesarkan dari keluarga yang ketat, Dia juga dulu kecilnya sering dipukuli oleh orang tuanya, terutama bapaknya, Nah, di masa remajanya ini, dia sudah menampakkan tanda-tanda psikopat dia, Mulai dari membunuh, memutilasi binatang, dia juga seorang pecandu alkohol nih. Nah, semua sifat umum yang dimiliki oleh seorang pembunuh berantai lah pokoknya. Jadi di masa SMA-nya, si Richard ini sudah memiliki beberapa pacar, tapi nggak ada satupun dari perempuan itu yang tahan sama dia, Kenapa? Karena dia nggak ada rasa suka sama perempuan itu. Jadi terpikirlah dia untuk pergi ke psikiater kan, untuk cek ini, nggak beres ini sama aku nih. Pergilah dia. Dari situlah ketahuan kalau si Richard ini memiliki penyakit mental. Setelah dewasa, si Richard ini beranggapan kalau mamanya ini mau meracuni dia. Dibelikannya lah sama bapaknya apartemen kan. Udah dibelikan sama bapaknya, disuruhlah si Richard ini pindah rumah. Udah pindah aja kok ke apartemen. Nggak usah kok tinggal lagi di rumah ini. Udah sendiri dia di apartemen kan. Dari situlah dia mulai mengembangkan bakatnya itu, untuk membunuh, memutilasi, dan memakan berbagai macam binatang. Pernah suatu ketika si Richard ini mencuri binatang tetangga kan, Udah dicurinya, dibunuh sama dia. Abis itu dimutilasinya, dagingnya itu dimakannya mentah-mentah. Dan isi perutnya tadi, di blender dia dibuatnya jadi smoothies. Abis itu diminum dia, Richard ini beranggapan kalau dia mengkonsumsi smoothies tadi akan mencegah jantungnya tuh menyusut. Kalau udah menyusut kan mengecil, dah hilang. Dia beranggapan kayak gitu, Yang nggak habis pikirnya aku, di teleponnya tetangga yang punya binatang tadi. Halo, tadi binatang kau udah kucuri, terus kemakan, enak kali lah dagingnya, Itulah sisa-sisa bangkainya aku taruh di depan rumah kau untukmu, katanya. Makasih ya, katanya kayak gitu. Gila kan dia, udah dicurinya di teleponnya, dia ngaku deh kalau dia yang bunuh. Hebat si Richard ini. Pada tahun 1975, si Richard ini masuk rumah sakit, gara-gara dia keracunan darah. Setelah dia menyuntikkan darah kelinci ke urat nadinya itu. Iya, keracunan darah ya kan, namanya lain darah kita sama darah kelinci. Setelah insiden keracunan tadi, sadarlah si Richard ini kan, kalau aku kayak gini terus bisa mati aku nih kayak gini terus. Mending aku pergilah ke rumah sakit jiwa nih, aku periksalah diriku ini, katanya gitu kan. Udah periksalah dia kan tadi, melarikan diri pula dia pulang deh ke rumah maknya. Abis itu ditangkap lagi lah sama orang rumah sakit jiwa tadi, Orang emang dia sakit jiwa ya kan. Jadi selama dia di rumah sakit, dia sering cerita-cerita sama staf rumah sakit itu tentang fantasi dia membunuh kelinci. Pernah suatu ketika si staf rumah sakit ini menemukan si Richard ini lagi berlumuran darah mulutnya. Ditanya lah sama staf rumah sakitnya ini kan, kenapa kok Richard? Tadi aku habis ngambil burung. Dari mana kok ambil burung tadi? Itu dari jendela lah aku ambil. Terus kau bunuh dia? Iya, aku bunuh, patahkan lehernya, wisap darahnya. Pihak rumah sakitnya udah nggak tahu lagi dah, memang Dracula mungkin katanya itu. Dijulukin lah si Richard ini Dracula sama staf rumah sakit, udah nggak bisa berkata-kata lagi dah, Selama setahun dia menjalani perawatan di rumah sakit jiwa tadi, udah dianggaplah si Richard ini tidak berbahaya bagi masyarakat kan, Dipulangkanlah si Richard tadi ke rumah orang tuanya, tapi dengan syarat dia harus tetap mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter. Udah pulanglah dia ke rumahnya tadi. Datang mamanya ini, udahlah anakku nggak perlu lagi kayaknya obat nih, udah patennya dia ini, udah nggak apa-apa, udah waras anakku nih kan. Babi juga si Richard ini lama-lama ya kan, banyak biaya. Dari situlah namanya orang udah sakit jiwa, tambah lagi nggak minum obat ya kan. Mulailah dari situlah dia mulai menjadi-jadi si Richard ini tadi, Disuruh mak bapaknya lah, balik aja lagi kok ke apartemen. Udahlah dari situlah senang lah dia, Segala binatang dimakannya, kucing, anjing, kelinci dimakani dia. Terinspirasi pula si Richard ini sama kejahatan pencekik Hillside.
Dari situlah dia beli senjata api weh. Dipelajarinya lah senjata api itu, bagaimana cara menggunakannya. Udah pacu kali dia weh mempelajari tembak-tembak tadi weh, sampai kehilangan minat dia untuk membersihkan diri. Udah nggak terurus lagi lah badannya, sampai kurus dia katanya di sini. Pada tahun 1977 weh, pulanglah dia ke rumah mamaknya kan. Disodorkan ya bangkai kucing sama mamaknya tadi weh. Mak tengoklah ini. Udah diam aja mamaknya tadi kan. Tuh duduk dia weh di depan rumah itu, dibedelnya si kucing tadi weh, dimakannya organ dalam tubuh si kucing tadi weh. Habis itu dilumurkannya mukanya sama darah kucing tadi. Mamaknya udah ditinggal mamaknya masuk, udah dibiarkannya anaknya tadi. Udah suka hati lah kok ngapain di situ kan, nggak dilaporkan sama siapa-siapa tentang kegilaan anaknya tadi weh. Si Richard tadi kan beli pistol weh, gatel tangannya mungkin kan, ditembakkannya latah kemana suka hati dia, ditembakkan ke rumah seorang wanita di Sacramento. Untungnya weh nggak ada yang dirugikan dari penembakan tersebut. Pada tanggal 29 Desember, Chase melakukan pembunuhan pertamanya pada seorang pria berumur 51 tahun bernama Ambrose Driven yang mempunyai 2 orang anak. Pada saat ditembak, si Ambrose ini lagi membantu istrinya membawa makanan ke rumah mereka weh. Salah satu anak dari Ambrose tadi melaporkan pernah melihat seseorang yang berjalan di lingkungannya dengan membawa pistol. Pada tanggal 11 Januari 1978, Richard ini jalan-jalan lah weh keluar, minta rokok dia sama tetangganya. Kalau nggak dikasih maksa dia weh, jadi dikasih lah sama tetangganya tadi kan. Jalan lah dia kan weh. Selama dia jalan itu, dia perhatikannya rumah-rumah warga weh. Kalau yang tertutup, yang terkunci, berarti dia nggak boleh masuk. Dia beranggapan kalau terkunci, dia nggak boleh masuk. Nah, kalau rumah yang terbuka itu katanya undangan buat dia. Pas pula dia jumpa rumah yang nggak terkunci weh. Masuklah dia ke rumah itu kan. Masuklah dia kan weh. Diambilnya barang berharga orang itu. Abis itu weh, buang air kecil dia di lemari mereka. Udah buang air kecil, buang air besar pula lagi dia di tempat tidur orang itu. Ketahuan sama yang punya rumah, pergi dia lari kabur. Nggak berhenti sampai situ aja dah weh. Terus dia berkelana mencari rumah-rumah yang nggak terkunci. Ada rumah weh dari pasangan suami istri yang bernama David dan Teresa Wallin. David ini kan lagi bekerja. Si Teresa yang sedang hamil 3 bulan ini lagi membuang sampah weh. Jadi rumahnya itu kan gak ditutup dia rapat. Masuklah si Richard tadi weh. Terkejutlah si Teresa tadi kan masuk ke rumahnya, ditembak dia weh dari jarak dekat. Si Teresa tadi di kepalanya. Matilah si Teresa tadi weh. Udah mati si Teresa tadi weh, dibawanya ke kamar weh. Diperkaosnya si Teresa tadi. Udah diperkaos weh, ditikamnya si Teresa tadi pakai pisau dapur weh. Abis itu diukirnya mayat si Teresa tadi, dibukanya organ dalamnya, diambilnya, ditaruhnya dalam baskom. Abis itu ditampungnya darahnya si Teresa tadi weh, dibawanya ke kamar mandi untuk mandi dia. Darah si Teresa tadi untuk mandi si Richard tadi weh. Udah siapnya dia mandi kan weh. Dipotongnya puting si Teresa tadi, ditampungnya darahnya di dalam wadah yogurt. Abis itu dibawanya pulang. Kejam kali memang si Richard ini. Pulang dia kan weh, keluar dia dari rumah tadi. Ditengoknya ada kotoran anjing, diambilnya kotoran anjing tadi weh, dibawanya lagi masuk, ditaruhnya, disumpelnya mulut si Teresa tadi pakai kotoran anjing tadi weh. Kan kejam kan Richard ini kan. Pada tanggal 23 Januari 1978, 2 hari setelah membunuh si Teresa ini weh, si Richard ini membeli anak anjing dari tetangganya. Anak anjing tadi weh dibunuh dia, abis itu diambilnya darahnya untuk diminumnya, dibangkai dari anjing tadi weh, diletakkannya lagi ke tempat tetangganya itu. Pada tanggal 27 Januari, ini menjadi pembunuhan massal sekaligus pembunuhan terakhir dari si Richard tersebut. Dia membunuh seorang wanita bernama Evelyn Mirot yang berusia 38 tahun, David berusia 22 bulan, Jason berusia 6 tahun, dan Mirabeth seorang tetangga dari Evelyn yang sedang berkunjung ke rumah mereka. Pembunuhan ini weh sama kayak pembunuhan si Teresa tadi weh, karena ditemukannya rumah si Evelyn tadi terbuka, masuklah si Richard tadi ya kan. Ketika si Richard tadi masuk ke rumah si Evelyn, berpapasan dengan Mirabeth, ditembaknya lah si Mirabeth tadi. Udah mati si Mirabeth tadi weh, diambilnya kunci mobilnya sama dompetnya. Jadi weh, ketika si Richard tadi menembak si Mirabeth, si Jason tadi terdengar ada suara tembakan kan. Keluarlah si Jason tadi kan, lihat keadaan, ketahuan sama si Richard. Lari si Jason tadi ke kamar maknya, kejarlah sama si Richard tadi kan. Ditembaknya juga si Jason tadi weh. David yang berusia 22 bulan ditembak juga sama si Richard tadi. Dicarinya lagi lah penghuni rumah itu. Ada rupanya orang di kamar mandi, itulah si Evelyn tadi lagi mandi, ditembak dia juga weh.
Abis itu mayatnya tadi dibawa ke kamar. Dibawanya mayatnya si Evelyn ke kamar kan weh. Apa yang dilakukannya sama mayatnya Evelyn sama kayak yang dibuatnya sama mayatnya Teresa. Udahlah siap sama mayat si Evelyn tadi weh. Karena ada mayat si David di dalam kamar itu kan weh. Dibawanya ke kamar mandi mayat si David tadi. Disayatnya lehernya biar keluarlah darah dari si David tadi di bak mandi kan. Jadi bak mandi tadi kan udah berlumuran darah. Dibuat mandi sama si Richard tadi weh. Udah dibuat mandi, dibawa pulang mayatnya si David tadi sama si Richard. Selesai mandi darah tadi weh, dibawa pulang mayatnya si David tadi pulang ke rumah. Keluar dia dari rumah, jumpa sama temennya si Jason. Jadi temennya si Jason ini laporlah sama tetangganya. Tetangganya datang ke rumah orang itu. Si Richard tadi weh udah pulang. Waktu tetangganya datang, ditengoknya lah mayatnya udah berserakan. Laporlah tetangganya itu kan ke pihak berwajib atas pembunuhan yang dilakukan entah siapa lah kan, nggak tahu sebelumnya siapa yang membunuh mayat-mayat itu kan weh. Jadi weh, setelah pembunuhan si Teresa tadi, agen FBI mengutus 2 orang untuk menyelidiki kasus tersebut. Mereka menyusun profil si pembunuh ini dengan ciri-ciri tinggi, kurang gizi, keadaan yang tidak bersih, yang udah pasti dia akan membunuh kembali. Setelah 5 hari pembunuhan massal ini terjadi weh, si Nancy, temannya sekolah si Richard tadi, berpikir ciri-ciri tadi pas sama dengan ciri-ciri si Richard. Si Nancy ini nelpon polisi lah, dibilang si Nancy lah, "Pak, ini kayaknya sama ciri-cirinya dengan teman saya, namanya Richard. Kayaknya saya semalam tuh jumpa dia juga dengan berpenampilan seperti itu." "Oh iya," katanya Pak polisi tadi kan. Mereka langsunglah menyelidiki kediaman si Richard tadi. Ketika sampai di kediaman si Richard ini nggak kooperatif ya, nggak mau dia diselidiki. Si polisi ini nggak berhenti sampai situ lah weh. Ditunggunya lah si Richard ini pergi dari rumah kan. Setelah si Richard pergi dari rumah, masuk polisi ini ke rumahnya weh. Dari situ lah weh ketahuan semuanya weh. Semua yang ada dalam perabotan rumah tangganya si Richard ini weh berlumuran darah. Mulai dari wallpaper sampai tempat makannya ada darahnya. Dan ada blender yang dibuat untuk dia buat smoothies tadi weh. Ada sisa-sisa daging-daging busuk di kulkasnya si Richard weh. Polisi menemukan beberapa bagian tubuh hewan yang dilapisi oleh aluminium foil. Dan otaknya si David tadi weh ditaruhnya dalam wadah Tupperware. Dan beberapa potongan tubuhnya si David tadi dibungkusnya dengan wrap. Dan polisi menemukan pistol yang digunakan si Richard untuk membunuh para korbannya tadi weh. Jadi nggak hanya pistol yang ditemukan polisi nih, polisi juga menemukan dompet yang dicurinya dari Mirabet. Pada tahun 1979, Chase diadili atas 6 tuduhan pembunuhan weh, di mana dia dijatuhin dengan hukuman mati, dan pembela meminta untuk meringankan hukuman tersebut. Pembela mengatakan bahwa si Richard ini memiliki gangguan mental. Pada 8 Mei, juri menyatakan bahwa si Richard bersalah atas 6 tuduhan pembunuhan dan Richard tidak gila secara hukum. Dari situlah si Richard ini dijatuhin hukuman mati di kamar gas. Menunggu untuk dieksekusi, jadi si Richard ini kan ditaruh di dalam penjara dulu kan. Selagi menunggu masa eksekusi, si Richard ini terus dikasih obat antidepresan di penjara. Teman-temannya itu takut sama si Richard ini karena kan dia riwayatnya ngeri ya kan. Kawan-kawannya ini ngasut si Richard untuk bunuh diri aja kau Cat, katanya gitu. Termakanlah si Richard ini sama omongan kawannya tadi. Jadi dari situlah dikumpulkannya lah obat-obat tadi selama beberapa minggu terakhir. Nah, sebelum waktu eksekusi tiba, si Richard ini sudah bunuh diri dengan meminum obat-obat yang dikumpulkan dia tadi Dari situlah jadi dia mati nggak karena dieksekusi, matinya karena bunuh diri. Jadi itulah dia tadi cerita tentang The Vampire Real Life. Kayak mana menurut kalian Udahlah dia orangnya psycho, necrophilia ya kan. Bahaya kan dia kan Tapi dia udah mati kok, tenang aja kita. Makasih udah ngikutin kebacotan aku hari ini. Makasih sudah klik video ini. Kalau kalian suka sama video aku boleh di like. Kalau kalian cocok rasa sama channel aku boleh di subscribe ya. Oke dadah, see you next time, see you next video.